Shalom Mama, perkenalkan nama saya Aloysius Edgar Punono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna, sumber bahan bakar, zat-zat pencemaran hasil pembakaran, dan terakhir cara mengatasi dampak dari hasil pembakaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikel kimia karbon. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu sumber bahan bakar. 1. Pembakaran tidak sempurna. Pembakaran dalam mesin biasanya berlangsung tidak sempurna, sehingga asap kendaraan akan mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa bahan bakar atau hidrokarbon. Yang kedua, pengotor dalam bahan bakar. Batu bara biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang, SO2 atau SO3, penyebab hujan asap. Yang ketiga adalah bahan adiktif dalam bahan bakar. Pembakaran bensin bertimbal, yaitu zat aditif pada bensin, akan menghasilkan partikel timah hitam, yaitu PbR2 yang beracun. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu zat-zat pencemar hasil pembakaran. 1. Karbon dioksida. CO2 yang berlebih akan mengakibatkan peningkatan suhu permukaan bumi yang lebih dikenal dengan efek rumah kaca. Peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas rumah kaca di udara disebut pemanasan global. Pemanasan global dapat mempengaruhi iklim, mencairkan es di kutub, dan berbagai akibat lainnya. Yang kedua adalah karbon monoksida. Gas ini tidak berwarna dan berbau, bersifat racun, dan dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Yang ketiga adalah oksida belerang. SO2 jika bereaksi dengan air dalam saluran pernapasan akan membentuk asam sulfit yang akan merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Jika SO2 yang terhisap, maka terbentuk asam sulfat, dan asam ini lebih berbahaya. Oksida belerang dapat larut dalam air hujan dan menyebabkan hujan asam. Yang keempat adalah oksida nitrogen. Campuran NO dan NO2 sebagai pencemar udara biasa ditandai dengan lambang NOx. Ambang batas NOx di udara adalah 0,5 ppm. NOx di udara tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi NOx ini bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain dan menimbulkan fenomena asbut atau asap kabut atau smog. Dan yang kelima adalah partikel timah hitam. Partikel timah hitam dapat mengendap pada tanaman sehingga bahan makanan terkontaminasi. Kadar timah dalam darah menyebabkan keracunan, yaitu menyebabkan sakit kepala, mudah iritasi, mudah lelah, dan depresi. Keracunan yang lebih hebat menyebabkan kerusakan otak, ginjal, dan hati. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu cara mengatasi dampak dari pembakaran bahan bakar. 1. Melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Dan terakhir, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang lebih lemah.